Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung lihat aja ya kondisi market hari ini dari IHSG-nya. Jadi sama seperti video saya sebelumnya, di mana saya bilang kemarin ketika ada rejection, ternyata kemarin itu di tanggal berapa, di tanggal 21 Juli kemarin ternyata tertahan di MA50 ya. Tapi ternyata hari ini ada penguatan, walaupun penguatannya tipis cuman 0,33%. Dan kemudian hari ini juga sempat turun ya, sempat turun ke harga berapa itu, ke harga 6.850, tetapi closingnya ditutup di harga 6.886 ya. Dan kemudian bisa dibilang menguat 0,33%, dan kemudian sudah berada di atas MA50 nya, bisa dibilang sudah lebih bagus ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya, dimana saat ini IHSG mampu nge-breakout MA50 nya. Semoga aja kedepannya akan semakin menguat lagi dan mampu sampai ke area resisten trendline downturn-nya ini, atau bahkan malah mampu ngejebol resisten trend downturn ini dan akan memulai fase upturn-nya kembali ya dari pergerakan IHSG ini. Oke, lanjut aja untuk saham-saham yang akan kita lihat untuk kita review bersama ya. Di sini ada saham DMMX. Oke, sebelumnya saham DMMX ini, oke, kita akan lihat dulu DMMX itu. DMMX pernah saya buat analisisnya di tanggal 7 Juni ya. Coba kita lihat 7 Juni itu berarti di candle yang ya, candle yang ini ya, dimana dia sudah ngejebol MA50 nya dan kemudian dia turun berada di bawah MA50 terus, dan kemudian dia sempat retest di sini. Sempat retest di sini di di MA50 nya, dan kemudian dia lanjut turun lagi ke area supportnya ini ya. Di sini, dimana sini adalah support strukturnya dan ini adalah area atau support terkuatnya ya. Bisa dibilang ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal berapa ini? Nggak mau hilang iklannya. Oke, di sini kalau kita lihat di tanggal 3 Juni 2021 ya, dimana itu adalah area resisten, dan kemudian resisten di breakout di tanggal 23 Juni 2021, dan kemudian dia disentuh lagi di tanggal ini kemarin ya, di tanggal 30 Juni 2022 dia disentuh, dan kemudian saat ini dia kembali lagi ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham DMMX ini masih aman ya, kalau yang masih punya, dan kondisinya saat ini masih loss selagi dia belum melewati harga 1435 masih aman untuk kita hold terus, dimana itu adalah area support atau area resisten sebelumnya ya di sini ya. Dan di sini berarti dia adalah proses retestnya. Semoga aja dia tidak berhasil menembus harga 1435 dan kemudian dia akan bergerak naik dan kemudian nge-breakout resisten trendline downturn-nya ini ya. Di sini. Oke, ini saya panjangkan aja seperti ini, maka nanti akan kemungkinan pergerakannya akan seperti ini ya. Dan dia akan berhasil nge-breakout dan akan memulai fase uptrend-nya ya. Oke, saya hapus dulu. Tapi nanti kalau seumpama dia ternyata ngejebol harga 1435 ya, kalau secara teknikalnya saran saya mending keluar dulu aja, kita amankan aja aset yang masih kita punya, walaupun kita kondisinya sedang loss ya, mending daripada dia akan jatuh lebih dalam lagi ya. Nah, coba kalau untuk posisinya sekarang, untuk kalian yang masih belum punya saham DMMX ini, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dari harga closingnya hari ini ya, dimana hari ini dia closingnya di harga 1510, dan batasan cut loss kita buat aja satu tick di bawah area sini, dan target terdekat kita sama seperti sebelumnya di MA50 ya, dimana sebelumnya di sini ketika dia menyentuh MA50 dan kembali turun lagi, dan sini juga sempat mendekati MA50 dan kemudian turun lagi. Nah, jadi target terdekat kita buat aja di MA50 nya untuk saat ini di harga 1640 dengan presentasi 8,61%. Kalau MA50 berhasil ditembus, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya seperti di MA200 dan resisten trendline downtrend ini di harga 1910-an dengan presentasi sekitar 26,49% ya. Dan batasan cut loss kita satu tick di bawah area sini di harga 1420 dengan presentasi 5,96%. Jadi dari risk reward sendiri menarik ya. Walaupun cut loss kita sudah lebih dari 5%, tapi target take profit kita juga sudah lebih
dari 5% juga, walaupun untuk target take profit terdekatnya belum lebih dari 10%, tapi kalau seumpama dia berhasil melewati MA50-nya, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya, bahkan kita akan ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 20%-an ke atas ya. Oke, selanjutnya ada saham CPIN atau CPIN. Nah, di sini sudah mulai menarik ya, dimana CPIN ini kemarin dia memasuki fase downtrendnya, dimana kalau kita lihat di sini dia sudah apa istilahnya, dia sudah ngejebol kembali. Sebenarnya di sini dia sudah mulai ada indikasi reversal ya, indikasi reversal, dia sudah naik di sini, dia sudah nge-breakout MA50 dan MA200 juga dia sudah ditembus, tetapi ternyata di sini ada area resistance trendline downtrendnya di sini ya. Oke, ini terbentuk resisten awal ya, resisten trend downtrendnya di sini, dan kemudian dia akhirnya kembali turun lagi, dan kemudian dia kembali ngejebol MA200-nya dan lanjut ngejebol MA50-nya sekalian, dan kemudian di sini tidak berhasil nge-breakout MA50 lagi, di sini juga menyentuh MA50 dan turun lagi, menyentuh MA50 dan turun lagi, dan kemarin di sini juga sempat menembus MA50, tetapi dia masih tertahan di area resisten struktur ini ya, dimana resisten ini sebelumnya adalah area support. Jadi selalu yang saya kalimat sakti yang harus kita ingat, ketika resisten di breakout, salah ding, sebelumnya juga ada area support maksud saya di sini. Nah, jadi sini support. Jadi ketika support di breakdown, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten di sini ya. Jadi sini adalah area support sebelumnya, dan di sini menjadi area resisten, dan kemudian dia turun lagi, dan kemudian akhirnya berhasil nge-breakout MA50 lagi di sini ya. Di sini MA50 ditembus, ditambah dengan resistennya, area resistennya juga ikut ditembus, dan kemudian MA50-nya juga di MA200-nya juga sudah ditembus di sini ya, warna merah ini, dan kemudian resisten trend downtrend juga sempat ditembus, tapi akhirnya dia kembali turun lagi atau ngejebol ke bawah lagi MA200-nya, akan tetapi dia tidak berhasil menembus MA200-nya di sini dan masih tertahan, dan kemudian saat ini dia nge-breakout kembali MA200-nya dan sudah berada di atas trendline downtrendnya ya. Oke, berarti dia sekarang sudah breakout ya. Jadi di sini bisa dibilang struktur reversalnya sudah mulai terbentuk, di mana saat ini dia sudah berada di atas MA50 dan kemudian sudah berada di atas MA200. Kalau dia valid atau apa istilahnya, kalau dia terus konsisten pergerakannya di atas MA200 seperti ini, maka MA50-nya pun juga akan konsisten bergerak naik ke atas sini. Saya buat warna hijau aja ya. Dan kemudian MA200-nya akan bergerak seperti ini, dan maka mereka akan terbentuk perpotongan dan akan terjadilah golden cross di sini ya, dimana MA50 akan memotong ke atas MA200 kalau candle atau harga terbentuk tetap konsisten berada di atas MA200-nya. Oke, di sini saya hapus dulu. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham CPIN ini, masih sangat-sangat aman untuk kita hold terus ya saham CPIN ini, dimana dia sebelumnya emang dia memasuki fase downtrend, dan kemudian sekarang sudah mulai ada tanda-tanda bahwa dia akan memasuki fase reversalnya atau mengakhiri fase downtrendnya dan akan memulai fase uptrendnya ya, dimana di sini kalau kita lihat untuk target terdekatnya saham CPIN ini adalah di harga 6.525 ya di sini. Kalau kita lihat dari harga closing hari ini, kita akan ada kemungkinan dapat sekitar 9,83% ya di sini ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham CPIN ini, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Mungkin di sini agak bingung ya, agak rancu ya, dimana batasan cut loss kita cukup banyak ya di sini ya. Karena kalau kita buat batasan cut loss kita di sini di bawah MA200 karena nanggung, karena di sini juga ada MA50-nya. Tapi kalau kita batasan cut loss-nya di bawah MA50 sini juga nanggung karena di sini ada area support strukturnya. Nah, jadi saya maksimalkan aja di sini di support strukturnya ini di harga 5.325 dengan presentasi sudah lebih dari 10%-an, dan target terdekat kita adalah di sini ya, di harga 6.525. Jadi bisa dibilang dari risk rewardnya sendiri ini adalah 1:1 ya. Jadi batasan cut loss kita 10,13% dan target take profit terdekat kita adalah 10,13%. Jadi tentukan pilihan kalian ya, kalian mau masuk sekarang atau mau tunggu nanti. Tunggu nanti ketika dia kembali turun ke area sini, misal ke harga-harga
5.775-an untuk mempersempit atau memperkecil persentase cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Atau ternyata kalau kita tunggu dia turun tapi dia nggak turun, kita bisa tunggu dia berhasil breakout dari harga 6.525 ini, baru kita bisa mulai entry ya, dimana target selanjutnya adalah di sini di harga 7.750, dimana itu adalah area resisten selanjutnya di sini ya. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya, mau masuk di harga closing hari ini, di hari Jumat ini, ataukah kita tunggu nanti dia kembali turun mendekati MA 200-nya, atau kita tunggu dia breakout sekalian. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Tapi kalau masuk di harga closing hari ini atau di hari Jumat ini di harga 5.925, risk reward kita adalah 1:1 ya. Selanjutnya ada saham Akra. Nah, saham Akra ini bisa dibilang strukturnya masih uptrend ya di sini, di mana MA50 berada di atas MA 200, walaupun kemarin di sini strukturnya sudah hampir kacau ya, di mana dia di sini ngejebol MA 50-nya, akan tetapi dia turun dan masih tertahan di MA 200-nya, dan di sini juga ada area support struktur, di mana itu adalah area jajaran area resisten sebelumnya ya. Sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan ketika resisten di breakout, di sini juga sempat dites untuk menjadikan area supportnya, dan kemudian terulang lagi di sini ternyata menjadi area support kembali ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, jadi untuk kalian yang masih punya saham Akra ini, bisa bilang masih cukup bagus untuk kita hold terus ya, dimana dia sudah kembali ke jalur uptrendnya lagi, atau bisa bilang sudah kembali ke atas MA50-nya lagi. Dan di sini juga kalau kita lihat strukturnya sudah terbentuk lagi yang namanya struktur uptrend, dimana terbentuk higher high ya, atau resisten yang semakin lama semakin meninggi. Di sini kok saya copy dulu. Oke, di sini ya terbentuk resisten yang semakin lama semakin meninggi. Jadi masih aman untuk kita hold terus, dengan target selanjutnya adalah di harga 1.200-an ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 16 Juni 2022 di sini ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham Akra ini, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 1080, dan kita buat aja batasan cut loss kita satu tick aja atau 2 tick di bawah MA50-nya, atau di bawah yang ini ya, pantulan yang ini ya. Coba kita lihat di sini di bawah pantulan harga 1015, berarti kita cut lossnya di harga 1010 ya, seperti ini. Dan target kita adalah di harga 1.200-an dengan persentasi 11,11%, dan cut loss kita di harga 1.010, satu tick di bawah harga 1.015 ya, dimana itu adalah area pantulan sebelumnya di sini. Jadi di harga 1.010 dengan presentasi 6,48%. Tentunya ya masih menarik ya, dimana target kita bisa dibilang sudah lebih dari 10%, dan batasan cut loss kita walaupun sudah lebih dari 5% tapi masih di bawah 10%-an. Jadi tentukan pilihan kalian ya, mau masuk di saham Akra ini atau tunggu nanti ketika dia berhasil breakout, ataukah kita tunggu nanti ketika dia mendekati MA50-nya lagi ya di sini ya. Selanjutnya ada saham SMRA. Oke, di sini SMRA ini akan saya perbaharui untuk resisten trendline downtrendnya. Di sini saya akan panjangkan lagi. Oke, di sini ya, dimana ini adalah resisten trendline downtrendnya. Kalau kita lihat dari struktur MA-nya, di sini dia masih downtrend, dimana MA50 masih berada di bawah MA 200, dan candle-candle saat ini pun masih konsisten berada di bawah MA berapa ini? MA50-nya ya. Dan kemudian kalau kita tarik garis seperti ini adalah struktur downtrendnya, di mana resistennya semakin lama semakin merendah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dia terbentuk, bisa dibilang terbentuk area support ya di sini ya. Dimana ketika di sini di tanggal 4 Juli kemarin dia ketika closingnya di harga berapa nih? Closingnya di harga 545, dan kemudian dia lanjut naik, dan kemudian di sini dia tidak berhasil membentuk lower low selanjutnya. Di sini malah ada perlawanan ketika di sini dia closingnya di harga sempat juga pernah closing di harga 545 lagi, dan kemudian dia kembali menguat ya di sini ya. Nah, di sini adalah ciri-ciri bahwa saham itu akan mengakhiri fase downtrendnya, tapi dia masih punya PR ya untuk saham SMRA ini. Dia masih punya PR, harus melewati resisten trendline downtrend ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham SMRA ini,
dan kondisinya sekarang masih loss, kita udah ada angin segar ya dari SMRA, di mana dia tidak berhasil membentuk lower yang lebih rendah lagi. Jadi selagi dia masih berada di atas harga 535, kita masih bisa hold terus. Tapi kalau nanti seumpama 535, kita mending keluar dulu aja ya, dimana berarti dia akan melanjutkan fase downtrendnya, dimana dia membentuk lower low yang baru ya. Dan kemudian untuk kalian yang posisinya sudah profit, kita harus perhatikan di dua area ini ya. Pertama di sini ada MA50-nya, dan kemudian di sini ada area resisten trendline downtrendnya. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan menyentuh area-area sini. Kalau bisa kita lihat di harga 610-an ya untuk MA50-nya. Apakah dia akan berhasil nge-breakout ataukah dia akan kembali reject lagi, dimana seperti pola sebelumnya ketika dia turun dari MA50-nya dan kemudian menyentuh MA50 dan turun lagi, di sini juga hampir mendekati MA50 dan kemudian dia lanjut turun lagi ya. Nah, jadi perhatikan kalau sudah profit, kita perhatikan di area-area sini di harga 610-an atau di harga 630-an. Apakah dia akan breakout ataukah dia reject? Kalau dia reject, kita sudah harus siap-siap untuk take profit, dimana ada kemungkinan itu adalah istilah dia terpental dari area resistennya, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area supportnya. Jadi kalau sudah mendekati area resistennya, kita bisa amankan dulu profit yang udah kita dapat, daripada dia harus kembali lagi ke area support atau ke area dimana kita kemarin beli ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham SMRA ini, apakah sudah bisa mulai entry atau belum? Kalau saran saya sendiri, kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, sepertinya kurang menarik ya di sini ya, dimana batasan cut loss kita otomatis sudah lebih dari, atau belum 10%, tapi sudah lumayan tebal ya, sekitar 9,40%, dan target take profit kita bisa dibilang ya lebih tebalan batasan cut loss ya dibandingkan dengan take profitnya. Jadi saran saya mending kita skip aja dulu, kita pantau aja pergerakan dari saham SMRA ini, apakah dia mampu nge-breakout resisten trend downtrendnya ini, ataukah dia akan terpental lagi. Kalau dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, baru kita bisa mulai entry ya, dimana dia benar-benar terkonfirmasi valid akan mengakhiri fase downtrendnya. Tapi selagi dia masih berada di bawah resisten trend downtrend ini, dan kemudian masih berada di bawah MA50-nya, masih ada kecenderungan dia akan melanjutkan fase downtrendnya. Jadi saran saya, kalau emang mau masuk, ya silahkan masuk, tapi kalau sudah cuan langsung bungkus aja. Tapi kalau ada pilihan saham lain yang masih bergerak bergerak valid, masih uptrend, atau yang sudah terbentuk pola reversalnya yang sudah valid, mending beli saham itu aja daripada saham yang masih bergerak downtrend seperti ini. Selanjutnya ada saham SMGR. Oke, SMGR ini kemarin bisa dibilang sudah mulai ada angin segar ya. Jadi dia kemarin sebenarnya sudah membentuk struktur uptrendnya, di mana dia sudah berhasil nge-breakout resisten trendline downtrendnya ini di sini, dan kemudian sudah nge-breakout juga ke atas MA50-nya, akan tetapi dia kemarin turun atau nge-breakdown kembali MA50-nya, tetapi masih tertahan di support trendline uptrend ini ya. Dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan kemudian tertahan di area resisten ini, resisten 7550, dan kemudian tertahan juga di MA200-nya di sini ya, dimana itulah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini ada MA200 yang menjadi area resistennya, dan kemudian dia lanjut turun lagi. Tetapi di sini ternyata support trendline uptrendnya dan MA50 tidak mampu menahan pergerakan pergerakan turunnya saham SMGR ini, sehingga akhirnya dia dijebol di sini ya. Dan kemudian saat ini berarti dia sudah berada di bawah support. Saya ulangi ya, jadi saat ini posisinya dia sudah berada di bawah support trendline uptrendnya, dan kemudian sudah berada kembali di bawah MA50. Jadi di sini strukturnya sudah tidak valid ya ini, maka akan saya hapus aja dulu. Dan kemudian di sini adalah emang masih terbentuk lower high, tetapi di sini ternyata dia sudah terbentuk lower low ya. Oke, di sini saya edit aja. Di sini terbentuk lower low, dimana dia ngebentuk lagi, dimana supportnya sudah lebih rendah dibandingkan dengan pantulan support sebelumnya ya. Oke, jadi kondisinya saat ini, jadi untuk kalian yang masih punya saham SMGR ini dan kondisinya sekarang masih loss, kita masih ada harapan ya, dimana selagi dia belum menembus harga 5.925 masih aman ya, dimana itu adalah pantulan sebelumnya ketika dia di sini menyentuh harga 5.925, dan kemudian dia lanjut menguat ya. Jadi di sini bisa dibilang dia naik sekitar
naik sekitar 28,83% ya. Jadi lumayan ya. Nah, jadi kalau kondisinya sekarang kita masih loss, kita masih ada harapan di sini. Selagi dia belum menembus harga ini, berarti masih aman untuk kita hold. Ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di dalam area sini ya. Jadi nanti kalau dia seumpama nanti turun lagi, ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini. Oke, jadi ini saya panjangkan aja. Nah, seperti ini. Tapi nanti kalau seumpama dia ngejebol harga 5.925, secara teknikal yang mending kita keluar dulu aja, berarti tren downtrendnya akan semakin menguat ya. Tapi kalau dia masih bertahan di atas harga ini, ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di area ini sampai dia akan memutuskan apakah dia akan nge-breakout area resisten 7.550 ini atau enggak, dan melanjutkan fase uptrendnya kalau dia berhasil ngejebol harga 7.550-an ini. Oke. Dan untuk kalian yang posisinya sekarang sudah profit, kita bisa perhatikan di MA50-nya ya. Jadi di sini nanti MA50-nya apakah berhasil ditembus ataukah enggak. Kalau seumpama MA50 berhasil ditembus, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya di harga 7.400-an ini. Tapi kalau semua nanti dia reject dari MA50-nya, ya pilihan juga ya, boleh kalian take profit dulu, amankan profit yang udah kita dapat, atau mau hold juga ya sebenarnya nggak masalah ya, itu pilihan kalian. Tapi saran saya, kalau emang sudah cuan ya mending take profit aja dulu ya ketika di MA50-nya. Dimana kalau kita lihat sendiri ketika dia berada di bawah MA50-nya dan kemudian dia menyentuh MA50 dan kemudian dia kembali turun lagi ya di sini ya. Sini dia menyentuh MA50 turun, di sini juga sempat menyentuh MA50 dan kembali turun lagi. Jadi di sini ketika dia sudah nge-breakdown, ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi untuk menyentuh MA50-nya. Dan kemudian setelah itu akan kembali turun lagi. Tapi kalau semua di MA50 di breakout, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya ya. Sekarang bagaimana kondisinya kalau untuk kita yang belum punya? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri sini, dan target kita buat aja yang jauh sekalian dari sini ya. Oke, bisa dibilang ya masih cukup menarik ya, dimana batasan cut loss kita kalau kita masuk di harga closing hari ini, di hari Jumat ini, di harga 6.525, dan batasan cut loss kita di harga 5.900, satu tick di bawah area ini dengan presentasi masih di bawah 10% atau sudah mepet sebenarnya, sudah 9,58%, dan target take profit terdekat kita di harga 7.425 dengan presentasi 13,79% ya. Sudah lebih dari 10%. Tapi kalau emang mau sabar ya, kalau emang mau nawar lebih murah lagi, kita tunggu aja dia kembali ke harga-harga sini ya, di harga 6.100-an. Jadi gunanya apa? Untuk mempersempit wilayah atau mempersempit presentasi take profit, cut loss kita, dan akan memperlebar presentasi take profit kita ya. Oke, tapi kalau emang mau masuk di sini, bisa cicil-cicil masuk dulu, masukkan dulu sepertiga atau seperempat dulu dana, gunanya untuk apa ya, kalau seumpama nanti dia turun, kita masih ada dana tambahan untuk nyerok dia di bagian sini di harga 6.100-an atau di harga 6.000-an ya. Oke, selanjutnya ada saham SCMA. Oke, SCMA ini sudah mulai menarik ya, walaupun kalau dari trennya sendiri, kalau kita lihat dari MA50 dan MA200-nya, ini saya hapus saja ya, biar nggak terlalu rame, karena saya nggak suka yang terlalu rame ya, karena bisa dibilang akan merancukan untuk saya menentukan dalam actionnya. Nah, kalau kita lihat dari MA-nya sendiri, bisa dibilang di sini dia masih downtrend ya, di mana MA50 berada di bawah MA200. Akan tetapi di sini ada hal yang menarik ya, di mana saat ini dia tidak berhasil membentuk lower low yang baru. Kalau di sini ya kita lihat strukturnya. Struktur downtrend itu adalah terbentuknya lower low atau support yang semakin lama semakin merendah ya. Di sini lower low, di sini terbentuk lower low, dan di sini terbentuk lower low, tapi di sini ternyata tidak terbentuk lower low yang baru ya. Nah, di sini kalau saya buat area seperti ini, nah, di sini ternyata dia tidak berhasil membentuk lower low yang baru. Jadi di sini saya hapus karena dia tidak terbentuk, dan kemudian dia lanjut menguat lagi, dan kemudian dia sudah berada di atas MA50-nya. Nah, jadi untuk kalian yang punya saham SCMA ini, kita punya angin segar ya, di mana saat ini dia sudah istilahnya sudah mulai ada perlawanan. Dia sudah istilahnya sudah memberikan indikasi awal bahwa dia akan menyudahi fase downtrendnya, dan ada kemungkinan dia akan bergerak sideways terlebih dahulu dalam area sini, atau malah dia nanti akan lanjut bergerak uptrendnya. Jadi ada dua kemungkinan, apakah dia akan bergerak sideways dulu dalam area sini. Saya panjangkan dulu.
seperti ini, apakah dia akan lanjut uptrend ya, lanjut nge-breakout area resisten ini dan kemudian dia lanjut naik seperti ini. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham SCMA ini dan kondisinya sekarang masih loss, ya sudah, kita masih aman, masih ada harapan dia akan lanjut ke area resisten 260-an. Tapi kalau seumpama kalian yang posisinya sekarang sudah profit juga masih aman juga untuk kita hold terus, dimana dia sudah berada di atas MA50 nya. Jadi ada nggak menutup kemungkinan dia akan kembali ke harga 260 ini atau berhasil breakout dari harga 268, dimana itu adalah area resisten dan support sebelumnya. Jadi kalau seumpama dia di harga 268 ini dia di breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya ya. Tapi kalau seumpama ketika dia menyentuh harga 268 dan kemudian dia reject, dia turun, kita bisa amankan aja profit yang udah kita dapat. Berarti dia ada kemungkinan ini adalah area resistennya dan ada kemungkinan akan kembali ke area supportnya lagi ya di sini ya. Nah, akan bergerak seperti ini. Nah, jadi kalau dia nggak berhasil nge-breakout harga 268, kita bisa keluar dulu aja atau kita amankan profit yang udah kita dapat ya. Tapi kalau semua dia breakout, kita bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke resisten selanjutnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham SCMA ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, ternyata kurang bagus ya untuk kita mulai entry, dimana bisa dibilang batasan cut loss kita sudah sangat tebal, sudah di atas 20%, dan target take profit kita walaupun sudah lebih dari 10%, tapi bahayanya kalau ternyata dia turun, kita harus siap merelakan sekitar 20%-an ya. Tapi kalau seumpama dia naik, ya udah kita juga lumayan juga dapatnya sekitar 11%-an. Tapi ya untuk menanggulangi kemungkinan terburuk, nah mending skip aja dulu ya, daripada kita harus kehilangan 20%-an. Jadi saran saya kalau mau masuk, kita bisa gunakan teknik buy on breakout ketika dia sudah berhasil ngejebol harga 268, atau kita bisa gunakan buy on support ketika dia kembali ke harga 198 ini. Jadi saya tandain aja ya, kita bisa beli ketika dia sudah breakout di atas ini, atau dia kembali ke area support ini untuk kita mulai entry ya. Oke, seperti itu ya. Sudah selesai tadi, kita sudah melihat bagaimana pergerakan IHSG yang saat ini sudah cukup menarik, sudah berada di atas MA50-nya kembali, dan kemudian sudah 6 saham sudah kita analisis bersama. Kita lihat dan kita simpulkan tindakan apa yang akan kita ambil ya. Jadi tadi di awal saya langsung skip aja, saya nggak basa-basi, nggak memperkenalkan, nggak memaksa kalian untuk subscribe atau apalah, terserah kalian yang akan menentukan sendiri. Kalian yang apa istilah yang menilai ya, apakah kalian akan subscribe channel ini ataukah kalian akan like video ini atau enggak, terserah kalian ya. Yang pasti setiap hari saya akan menyuguhkan data-data seperti ini. Oke, sekian aja. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah, apapun itu sahamnya yang penting syariah, kita akan diskusi di kolom komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.